jelas proses pembuatan ini dari awal itu mulai dari pemikirannya ya kurang lebih 2 tahun. Prosesnya ini pertama emang nu bikin ini dari mana inspirasinya itu? Inspirasinya semua dari teman-teman yang Ah, dari adik-adik yang ada di Bekasi. Yang jelas proses pembuatan ini dari awal itu mulai dari pemikirannya ya kurang lebih 2 tahun. lama juga di. Karena ini khusus yang 15 kilo ini pengerjaannya start awalnya 6 bulan. 6 bulan. Nah, maksud selama 2 tahun ini kan istilahnya ini Ji yang nuguluti. Iya. Terus pendapatan lainnya jo untuk rumah tangga, untuk anak-anak Nah, adalah sampingan. ada sampingan di. Ya, ini kira-kira dengan 15 kilo ini berapa budget biaya yang mungkin harus disiapkan kalau seandainya ada yang berminat investor yang mau membuat seperti ini, apakah mungkin yang lebih besar? Karena ke pasaran 15 kilo itu harga pasaran penjualan itu antara 220 sampai 250 juta. Adapun biayanya mulai dari 0 sampai jadi ya berkisar di antara 90 sampai 100. Tapi bisa seumpama ada kemungkinan orang yang mau bikin mesin sejenis itu atau melebihi kapasitas mesin ini bisa dibuatkan? Nah, bisa ya. Itu kalau dari awal proses pembuatan itu kira-kira berapa bulan waktunya sehingga bisa digunakan. Supaya kalau seandainya ada peminat mungkin dari luar yang mau dibuatkan, itu kan mungkin makan waktu kira-kira berapa lama sehingga baru bisa diambil barang. Itu dua bulan lah. 2 bulan. Yang penting alat-alat semua ada, bahan alat ya. Dari ordernya lah. Order kita buat bisa 2 bulan ya. Jadi memang dirakit mulai dari nol di. Dari nol. Hmm. Ini kenapa lama? Karena memang pengkajiannya Iya, iya. teliti apa kurang. Ini meskipun jadi ya pasti ada kekurangannya. Untuk pekerjaan selanjutnya itu sudah bisa diperbaiki. Tapi masuk ini bentuknya sudah terkonsep nih. Kenapa tidak dia bulat? Kenapa dia tidak lonjong? Masing-masing punya style ya. Style, maksudnya. Ada fungsinya masing-masing. Kayak seperti ini kan masuknya sebenarnya hotel. Aslinya karena dia tertutup semua ya. Beda dengan yang biasa. Yang biasa kan terbuka di samping, hawa bisa keluar dari samping. Kalau ini semua tertutup. Nah cuma terlalu riskan kalau kita pakai hotel 100%. Jadi ya semi lah. Nggak masuk bentuknya ini apa memang punya desain khusus sebelum dibikin? Desain khusus. Ada di Ada fungsinya masing-masing. masing-masing ini. Nah, kalau seandainya ini sampai ada yang kira-kira berminat tapi dengan model yang dia punya, bisa kira-kira dibuatkan. Tapi mungkin fungsinya sama seperti ini. Artinya custom ya. Custom. Dia punya custom sendiri, mungkin dia bikin model dia. Tapi itu kita juga lihat, kita sesuaikan. Karena yang kita buat ini kan hasil dari pemikiran. Ya. Kalau permintaan customer itu bentuknya seperti A misalnya, sedangkan fungsi yang kita utamakan ini tidak sama dengan apa yang diinginkan customer, itu harus kita jelaskan dulu. Kalaupun customer maunya begitu, ya kita buatkan. Tapi istilahnya harus dipadukan antara ide daripada customer dengan pemikiran kita seperti itu. Custom baik dari segi burnernya, pembakarannya,
jenis kompornya apa, burnernya apa, ada yang infrared, ada yang blue flame, ada yang premis. Nah, kalau ini kan pakai premis, dia sistem pendorong udara. Jadi walaupun tertutup semua, api itu bisa menyala. Kalau blue frame pada saat tertutup tidak ada udara di situ mati. Jadi mesin ini kegunaan utamanya untuk apa tuh? Sangrai sama roasting. Roasting ini roasting kopi. Karena inti sebenarnya daripada rasa kopi itu di roasting ini. Roastingnya jadi roasting ini punya ilmu sendiri, teknis sendiri. Itu nggak sembarang orang, memang harus orang punya skill di sini. Unik. Makanya kualitas kopi, rasa kopi tergantung juga pada roastingannya, deh. 30% dari roasting, 60% dari petani pas panen, 10%-nya itu di cara sebelumnya di barista. Terus menurut pengalaman kopi-kopi yang mana saja yang kualitasnya bagus? Hampir setiap daerah Sama? memiliki kualitas yang bagus. Yang berbeda? Iya. Meskipun cita rasanya ada yang beda. Dari cara penanamannya, cara petiknya, kemudian prosesnya. Nah, setelah selesai semua baru masuk di tahap roasting. Roasting juga punya cara, baik dari segi level roasting, mau yang light, dark, atau medium. Jadi di sini roasting sesuai permintaan nih. Sesuai permintaan. Jadi bisa bawa grainnya dari petani langsung untuk di roasting di sini. Bisa. Tergantung jenis kopinya nih. Untuk saat ini kayaknya kopi yang di roasting di tempat ini ada beberapa kopi. Jadi beberapa yang ada di Indonesia ini yang mestinya yang sering masuk untuk di roasting, pesanan roasting itu dari mana? Intinya yang mesin ini kan produksi pertama di sini. Ya, kalau di Bekasi itu hanya sekedar tes. Ya kalau di sini ya hampir dibilang apa yang ada di Sulawesi lah. Ya, Semua, iya. Ada di Amerika. Ada beberapa tempat yang ada bumi. Jadi bagi teman-teman yang ada di Toraja di mana saja bagi buat yang ada kopinya Boleh. bisa datang langsung untuk roasting di sini karena mesinnya saya lihat ini besar sekali. Berapa kapasitasnya? 15 kilo. 15 kilo. Kayaknya ini yang pertama di Makassar. Biasanya kalau di pabrik itu 5 kilo sampai 10 kilo. Entah di Makassar atau di Sulawesi juga belum tahu karena belum pernah lihat. Jadi kapasitasnya besar, bisa menampung sampai 15 kiloan. Terus masuk ke jenis kopinya. Bagaimana seandainya kalau ada rekan yang mau roasting dan menggunakan merek sendiri? Ya itu tergantung pada customer-nya sendiri. Mau ikut bergabung di sini atau mau punya brand sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan jasa roasting. Dia mau kelola sendiri. Tapi menyiapkan juga kopinya yang di roasting? Bisa juga. Berapa macam jenis beratnya yang sudah di-pack? Ambil itu. Jadi saya lihat di sini ada 3 ukuran ya, 250 gram. Ya. Yang untuk kopi Malino kecil seperti ini ya. Dan ini ada harga distributor ya, ada harga pembeli langsung. Jadi kalau mau jadi distributor ada harga khusus ya, ada harga khusus. Oke. Ini ada ukuran 500 gram atau setengah kilo ya. Nah, ini juga kopi Robusta Malino. Oh, dan ini merek kopi aku ini bisa dirubah dengan merek sendiri ya? Bisa. Yang penting tergantung dari pesanan. Pesanan ya. Dalam ini bisa kita pasarkan dengan brand ini. Kalau memang kita punya brand sendiri, boleh. Boleh, ada desain sendiri boleh. Yang penting tinggal menghubungi pemilik daripada roasting kita sendiri. Oke, yang tadi ini ada dari teman-teman juga yang memang basicnya di roaster ya boleh roasting sendiri. Ya, roasting sendiri. Ini kesempatan luar biasa ini. Yang diberikan sama senpai kita ini bagi teman-teman yang biasa yang bergelut di bidang roasting bisa langsung roasting sendiri begitu.
Ya mungkin perlu diajarkan cara. iya, sharing-sharing ilmunya ya. Ini yang 1 kiloan ya. Ini yang paling berat 1 kilo atau 1000 gram. Ini insya Allah banyak produk ya. Ada kopi robustanya. Itu kopi robusta dari mana tuh? Dari Malino ya? Ini Malino. Ini Malino. Ini Malino. Cuman yang dari Toraja atau NBK ini sebentar perjalanan. Insya Allah nanti sifatnya kita posting juga ya. Jadi ini tidak ada campurannya lain. Tidak ada campuran. Murni 100% robusta. Kan biasa ada tuh. Ada dicampur-campur ya. Kalau ini murni ya? Ini murni. Tapi bisa juga seumpama ada permintaan dicampur. Bisa. Di apa namanya sempat? Di blend istilahnya ya. Ada 50% Arabica, 50% Robusta. Bisa. Seperti itu. Tergantung pesanan. Iya. Tergantung kita juga yang istilahnya yang customer yang mau bergabung, boleh tergantung pesanan mau roasting yang bagaimana. Iya. Intinya di sini ada beberapa item, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini ada dari Malino dan ada juga dari apa tadi tuh? Dari Aceh ya? Ya, ini Aceh juga ada. Ini dari Aceh. Ini kopi asli dari Aceh. Jauh-jauh dari Aceh. Jadi kita tunggu proses dari Toraja. Dan akan kita adakan semua jenis kopi ini, insyaallah ya. Bisa roasting semua kopi. Ya, insyaallah. Jadi teman-teman yang punya warkop, yang punya kafe, yang mau mencoba-coba hasil roastingan dari ilmu yang digeluti sendiri bisa langsung ke sini. Langsung menghubungi. Ya. Dan beliau ini salah satu ex Kensusei dan pernah menjadi sensei di Sepas. Jadi beliau adalah sensei dari Sepas dan juga ex Kensusei. Dan saat ini telah merintis usaha roasting kopi untuk wilayah seluruh Sulawesi. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi roastingnya ya, karena sudah ada di Makassar seperti itu. Nah ini jenis kopinya. Oke, itu saya siapa tahu ada pesan-pesan senpai atau paling tidak kiat-kiat bisnis itu seperti apa? Atau kiat-kiat memulai bisnis usaha itu seperti apa? Apakah yang pertama itu kemauan dulu, ataukah modal dulu, atau bagaimana? Mungkin teman-teman. Yang pertama itu niatnya dulu. Niatnya dulu. Niatnya benar. Niatnya kemana? Kemudian teliti, pelajari dulu sebelum menentukan suatu usaha. Kemudian lihat pasarnya. Yang paling penting rekan bisnisnya siapa. Dari sementara itu aja. Kalau saya intinya selama kita mau usaha apapun bisa dilakukan, mau usaha kopi maupun usaha lain, yang penting ada keberanian untuk memulai suatu usaha. Karena biar kita punya banyak planning usaha seperti bagaimana, tapi tanpa dimulai melakukan suatu action itu akan sia-sia ide-idenya. Jadi harus berani untuk mengambil resiko, mau untung mau rugi, jelas kita berani dulu untuk menjalankan seperti itu kalau dari saya. Oke, siap. Itulah tadi perbincangan kita bersama Sensei Irman yang masih sampai sekarang saya panggil Sensei ya, karena dia juga senior saya di Jepang. Dan inilah usaha yang sedang dirintis dan insya Allah akan menyediakan segala macam kopi dalam bentuk roastingan ilmu yang sudah dipelajari sendiri sekian lama. Jadi ternyata khasiat kopi itu tergantung pada teknik roastingannya. Ya. Jadi untuk penikmat kopi pasti tahu lah bagaimana kopi yang nikmat. Jadi bagi teman-teman yang berminat silakan bisa jadi distributor. Jadi ada harga khusus untuk distributor. Dan ada harga juga untuk khusus pembeli langsung atau pemakai langsung. Di sini juga diadakan bisa memberikan atau istilahnya custom merek. Jadi bisa pakai merek sendiri. Oke, itu aja review kami dari Sore Kopi.
Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi peluang bisnis bagi rekan-rekan semua, terutama yang ex Jepang. Oke, terima kasih Sensei. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.